Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kesempatan kali ini yang pertama, mari kita selalu menambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya dan juga sedalam-dalamnya, karena kita semua diberikan oleh Allah badan sehat, diberikan iman Islam istiqomah, penuh harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua dan masyarakat Indonesia semuanya selalu diberikan jaminan keselamatan dan juga kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah semoga diberikan pula pada semua umatnya, termasuk pada muslimin muslimat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Betapa pentingnya sebagai seorang mukmin itu lebih memahami akan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini bisa lebih memahami akan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu sebenarnya merupakan kunci semuanya. Miftahul jannah, kuncinya surga juga kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya sembarangan kalimat, tidak hanya sekedar kita tahu dan juga mengucapkannya, tapi coba lebih jauh kita akan memahami sebenarnya apa tuh pemahaman dan juga yang bisa kita ketahui dengan adanya kalimat tauhid itu. Paling tidak pemahaman yang bisa kita ketahui ada 4 menurut pendapat saya. Yang nomor 1, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu wabil makna la nasirah illallah. Nasrun artinya pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu pasti dalam keadaan lemah karena sudah dikodratkan Allah Azza wa Jalla, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah mencipta manusia dalam keadaan yang lemah. Maka tidak boleh kita takabur. Orang yang kaya tidak boleh memakan kekayaannya. Orang yang menjadi pejabat tinggi jangan sampai menghina pada yang rendah. Bahkan yang punya kedudukan sangat tinggi jangan sampai pernah mereka punya anggapan bahwa itu semata-mata atas usaha mereka sendiri. Tidak bisa lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita kembalikan bahwa ketika manusia dalam keadaan lemah, kepada siapa kita meminta pertolongan? Allah Subhanahu wa taala. Coba yang lebih parah lagi, ketika ada gempa, gempa di Bantul, ketika ada tsunami, ketika ada gunung meletus, kepada siapa manusia lari meminta pertolongan? Hanya pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi karena kesombongan manusia, terkadang ketika mereka baru ada musibah, mereka banyak berbondong-bondong kembali pada Allah. Tetapi pada kenyataannya, realitasnya, ketika mereka dalam keadaan tenang, masyarakat tenang kembali, mereka lupa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nasullah fanasiyahum. Siapa yang melupakan Allah, dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Lupa tidak sholat atau melupakan sholat. Orang-orang yang memang kadang dalam jadi generasi atau sholat, itu bahasa Quran kan gitu. Jadi orang-orang yang suka mereka menterlatan ke sholat, itu juga termasuk lama-lama akan menjadi orang yang suka meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Saya doakan mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Jadi adik-adikku, anak-anakku semuanya, ketika ada seruan sholat segera jalankan sholat. Fa insyaallah akan selamat semuanya. La nasira illallah, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ketika manusia mengharapkan doa pada Allah, ketika mereka mengharapkan pertolongan Allah, ketika mereka dalam keadaan darurat, umpamanya yang paling darurat ketika ada pesawat, mohon maaf ya, yang jatuh. Siapa yang bisa mereka menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang naik pesawat di udara itu, yang dilihat apa? Kan tidak bisa lihat apa, soal putih saja kan.
Lah ketika mereka ini mohon maaf ada yang jatuh, pada siapa mereka bersandar, hanya Allah yang bisa menentukan. Ada yang mereka hidup, ada mereka yang bisa meninggal. Tapi jangan usah perlu takut, karena apa? Semuanya ada biiznillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun orang itu hebatnya, kalau mereka sakit, mereka tentunya berharap pada Allah Azza wa Jalla. Maka biasanya ketika kita ini dalam keadaan lemah, kita baru banyak bersandar kembali pada Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 2, secara ringkas begitu. La nafi'a illallah. Kalimat la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, ilmu kita, tenaga kita, jabatan kita itu tidak akan punya daya guna, tidak ada manfaat kalau Allah tidak memberikan kemanfaatan. Orang yang kaya raya sekarang ini dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID-19, yang diberikan harta banyak itu tetap akan digenggam manakala Allah tidak memberikan hidayah pada mereka dan mereka tidak dituntun baca yang benar, sehingga mereka tetap tidak bersedekah, mereka tidak menolong pada ilmu, dan mereka tidak memberikan pertolongan. Karena apa? La nafi'a illallah. Harta itu tidak akan berfaedah kecuali Allah yang menuntun pada mereka. Nah, kita sebagai orang mukmin, seorang muslim itu jangan sekali-kali punya anggapan bahwa harta yang ada dalam diri kita, keluarga kita, semata-mata kita yang mencari. Tidak. Kalau ada yang tersisa, kalau ada punya teman, sebenarnya itu ada titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemana hendak kita tasarufkan? Tentunya bagi seorang mukmin, kembalikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita sudah mendekat hari-hari kurban, silakan ajalah didaya gunakan seperti petunjuk dari bermacam-macam, ya, dari MUI, dari Kemenak dan yang lain-lainnya, sehingga harta itu nanti tetap bisa maslahah. Yang diberikan titipan oleh Allah, mereka jangan bakhil, jangan. Menolong tetangga, menolong orang tua, menolong saudara, tentu kita upayakan. Ilmu kita, manusia punya ilmu, itu ada yang kadang tidak manfaat. Karena Allah tidak memberikan kemanfaatan. Maka ketika kita punya ilmu, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan menunda. Karena ilmu semakin disampaikan, Allah akan semakin menambah. Tetapi kalau ilmu nggak disampaikan, lama-lama akan hilang. Yang nomor 3, la dzarra illallah. Pemahaman kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang bisa memberikan kesempitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzarra itu boleh dimaknakan sempit atau disanakan dalam keadaan yang susah payah. Dan itu semuanya adalah biiznillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang mukmin, bagi orang muslim, ketika kita ditimpa suatu ibtila, cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini baru dalam keadaan diuji oleh Allah, jangan terlalu mengeluh. Bolehlah manusia itu sambat itu, tetapi langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja, jangan pada selain Allah. Karena kalau sifat dhara atau keadaan yang sempit itu sebenarnya ujian iman. Orang kadang-kala kalau kadang cukup dan cukup, tentunya mereka tidak berpikir dan mereka bersyukur pada Allah. Tetapi ketika mereka dalam keadaan kurang, baru mereka tahu, merasakan seperti ini toh namanya kurang. Baru mereka tahu bahwa sebenarnya Allah yang memberikan cukup. Laisal ghina an kasratil gharadi walakin ghina ina nafsi. Jadi Rasul sampaikan, bukanlah orang yang kaya itu orang yang mereka banyak hartanya, tetapi orang yang cukup itu atau yang kaya adalah yang dalam jiwanya di situ ada rasa cukup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pemahaman kalimat la ilaha illallah adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang memberikan juga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pada dasarnya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Bergerak saja kalau Allah nggak mau, kita nggak bisa bergerak kok. Iya kan? Coba kalau kita baru sakit itu. Bergerak juga sulit. Berjalan apalagi. Kalau kita tidak diizinkan Allah, tidak bisa berjalan. Karena tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi manakala memberikan kekuatan, jangankan hanya di Indonesia, sampai luar negeri, sampai kemana-mana, kita bisa. Karena apa? Allah memberikan kekuatan pada kita, baik secara fisik, material, dan yang lain-lainnya. Maka muslimin muslimat rahimakumullah, di masa COVID
ini tentunya mari kita bersama-sama senantiasa mempertebal keimanan kita pada Allah, senantiasa berhusnudzon billah, bahwa yang namanya wabah itu min ayatillah, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tidak boleh kita ini suudzon billah, jangan. Dalam keadaan apapun tetap dalam keadaan hati-hati, husnudzon billah, dan berhati-hati. Fa insyaallah diselamatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekian, semoga manfaatnya, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dicarikan nama Allah yang selalu diberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.